Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaku man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas aneka karunia nikmatnya yang tiada pernah henti dan bertepi. Kepada Allah senantiasalah kita mohon selalu salawat seiring salam tercurah selalu untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarganya dan sahabat. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah, umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dalam bingkai rahmat berkah ridha Allah, dan kelak dihimpun kembali di yaumil qiyamah tergolong mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat yang senantiasa insyaallah kita semua dalam rahmatnya senantiasalah tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah Jumat kita kali ini adalah senantiasa berupaya berdamai pada diri kita sendiri. Bahwasannya di dalam menjalani hidup dan kehidupan seringkali apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan belum kunjung tiba. Dalam menjalani hidup dan kehidupan boleh jadi harapan, cita-cita, keinginan berbeda dengan kenyataan. Dambaan yang kita inginkan untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dalam skala yang lebih besar, bahkan untuk bangsa dan negara, seolah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oleh karenanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siap-siap hiduplah, bersiap-siap hidup ini menderita,
Siap-siaplah dalam menjalani hidup ini senantiasa resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, depresi, stres. Apabila hari-hari yang kau jalani tidak kau hias dengan ridho dan mensyukuri atas karunia yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa berdamai dengan sesuatu hal yang tidak cocok dengan kita jika kita belum mampu berdamai pada diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa berdamai dengan suasana lingkungan yang tidak cocok dengan kita? Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan diri kita damai, tenang, sentosa, nyaman kalau kita melihat sesuatu tanpa disadari kita belum mampu berdamai pada diri kita sendiri? Qalbun salim, hati yang penuh dengan kedamaian. Saat kita sholat sejenak kita mengetahui bahwasanya sholat diawali dengan takbiratul ihram. Saat itu kita menghadap Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Salat diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Artinya saat salat kita agungkan Allah, kita esakan Allah, kita besarkan Allah. Saat salat kita membaca surat Al-Fatihah, kita sebut asma-Nya, kita memujinya, kita mohon untuk senantiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon untuk dalam menjalani hidup dan kehidupan ini ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus, jalan yang kau beri nikmat kepada mereka terdahulu, jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para siddiqin, syuhada, solihin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murka dan bukan jalan orang-orang yang tersesat, kesasar. Saat kita membaca ayat-ayat Allah, makmum mendengarkan, hakikatnya kembali diingatkan dengan firman-firman Allah. Saat ruku kita sucikan Allah. Begitupun saat i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sadar betul kita sedang memuji Allah. Allah Maha mendengar, amat sangat luar biasa dengan yang memujinya mengetahui. Saat kita sujud dan akhirnya ringkas saat akhir salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya keselamatan atas kamu dan rahmat Allah. Salam, tebarkan kedamaian. Bagaimana mungkin kita bisa menebar kedamaian kalau kita belum mampu berdamai pada diri kita sendiri? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya terdapat di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27, 28, 29 dan yang ke-30. Ayat ini akrab di telinga kita, kita sering dengar. Allah dalam sebuah firman-Nya surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 ini mengingatkan bahwasannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, damai, nyaman. Allah lanjutkan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Maknanya yang pertama, syarat agar kita memperoleh kedamaian di hati, syarat agar kita mampu berdamai pada diri kita sendiri, agar kita menjadi tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Syaratnya yang pertama,
agar senantiasa kita mampu berdamai pada diri kita sendiri. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Artinya apa? Yang saya inginkan seperti ini, yang saya dambakan seperti itu, yang saya cita-citakan, saya harapkan begini, begitu, kok tidak sesuai dengan kenyataan. Kita telah lakukan ikhtiar maksimal. Yang terpenting kita sudah berdoa, kita sudah serahkan. Hasilnya irji'i ila rabbik, kembali kepada Allah. Maka dia tidak berputar-putar pada gerbang akalnya. Dia masuk ke dimensi gerbang hikmah. Dia ambil hikmahnya. Boleh jadi walau belum, saya tetap mendapat pahala kesabaran. Boleh jadi hikmahnya mengandung hal yang sangat besar untuk hamba. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa diberikan hikmah oleh Allah, dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Kesehatannya belum juga pulih, keuangannya pun masih dalam keadaan defisit. Keharmonisan rumah tangganya belum terbangun utuh seperti sedia kala yang diharapkan sakinah mawaddah warahmah. Dia tetap karena dia sudah berupaya sedemikian rupa, irji'i ila rabbik, kembali. Akhirnya radiyah. Ini syarat yang kedua, ridho. Makna ridho adalah dia terima dengan lapang hati. Karena pada hakikatnya adalah tak ada satupun daun yang jatuh ke muka bumi, debu yang berterbangan atas izin Allah. Boleh jadi asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Kau tidak menyukai sesuatu namun itu baik untukmu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menginginkan menyukai sesuatu tapi itu buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu tidak tahu sih. Ma'asyiral muslimin, kalau yang pertama segala sesuatunya kita kembalikan. Kok begini ya? Ya sudah, kita tetap berupaya, bukan apatis, bukan pesimis, tetap berpikir positif, tetap tidak berpangku tangan. Kita berupaya semaksimal mungkin. Akan tetapi akhirnya radiyah mardiyah. Kalau kita ridho, kita terima ketentuan Allah dengan hati lapang, Allah turunkan mardiyah keridoannya. Kalau sudah demikian, yang pertama syaratnya adalah agar kita mampu berdamai pada diri kita sendiri. Irji'i ila rabbik, kembalikan semua kepada Allah. Radiyah, yang kedua kita ridho. Allah niscayakan mardiyah, meridhoi langkah yang kita ambil dalam hidup ini. Maka syarat yang ketiga adalah fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kita ini hamba, hakikat hamba hanya dua. Yang pertama, hamba tiada daya dan upaya bagaimana sang pencipta. Yang namanya hamba, bagaimana majikannya. Kita sebagai hamba yang berikan kita hidup dan kehidupan Allah. Kita karena merasa hamba tidak ada daya dan upaya. Kalaupun kita bisa berupaya, diberikan daya dan upaya oleh Allah, maka la haula wala quwata illa billah. Tiada daya ya Allah, aku ini hamba, tiada upaya melainkan dengan bantuanmu ya Allah. Yang namanya hamba penuh dengan lemah. Al insan makhluk atau nisyan, manusia enggak luput hilap dan salah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kita diciptakan dalam keadaan lemah. Menyadari kita hamba, akhirnya sadar betul bahwa kita kembalikan kepada Allah. Karena kita hamba, maka hati menjadi nyaman. Ya Allah,
anta rabbi la ilaha illa anta alaihi tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Anta rabbi, engkau Tuhanku ya Allah, aku ini abduka, hambamu ya Allah, wa ana ala ahdika, aku berada dalam genggamanmu ya Allah, wa wa'dika mastata'tu, ya Allah kami berada dalam sebuah perjanjian denganmu ya Allah, bahwasannya yang terpenting saat ruh dimasukkan, alastu birabbikum, hamba telah menjawab ruh itu, qalu bala syahidna, hamba kami ya Allah, kami menyadari bahwasanya wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya, aku mengetahui banyak nikmat-nikmat yang kau berikan, di balik itu wa abu bi dzambi faghfirli, aku mengakui, aku sadar banyak dosa, banyak hilaf. Akhirnya dia tidak akan langsung menyalahkan apa-apa dan siapa-siapa. Dia muhasabah, dia damai pada dirinya sendiri. Oh, ini rupanya suratan takdirku. Bukan berarti tidak bangkit lagi. Dia tetap menjadi umat, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, kamu umat yang terbaik dalam mengajak untuk berbuat baik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ajak untuk berbuat baik, cegah untuk kemunkaran. Namun dia sadar, dia sebatas wa ma'alaina illal balagul mubin, dia damai lagi pada dirinya sendiri. Dia sadari dia hamba, Allah akan berikan kalau sudah pada khuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, surga dunia, kedamaian di hati. Ya, masih jabatannya biasa-biasa saja, ekonominya belum berubah, sakitnya belum sembuh, tapi dia karena dikembalikan kepada Allah, ridho, dia bisa menerima keadaan. Dia telah mendapatkan surga dunia, kedamaian di hati. Dia telah mampu berdamai pada dirinya sendiri. Dengan demikian, yang dimaksud senantiasa mampu berdamai pada diri sendiri adalah bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan tersambung, connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho atas takdir ketentuannya setelah ikhtiar maksimal dan berdoa berupaya sedemikian rupa, dan kita sadar kita hamba, sehingga akhirnya maka kita paham betul bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah tidak lihat harta rupamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Yang Allah lihat adalah hati kamu dan amal perbuatanmu. Untuk itu wajar pantas Allah dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, yang hatinya senantiasa terpaut pada Allah, ridho atas takdirnya, dan dia sadar sebagai hamba. Akhirnya dia terpaut kepada Allah. Buahnya adalah walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, orang-orang yang beriman senantiasa tentram, damai hatinya dengan mengingat Allah, bukan hanya di lisan tapi hatinya. Semua apapun perbuatan yang dilakukan, hasilnya makna zikirullah. Di sini dia kembali ingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir, dengan hati terpaut kepada Allah, dia kembali pada Allah, dia ridho atas ketentuan Allah, dia sadar dia hamba Allah, maka Allah akan buat hatinya tentram dan damai. Semoga kita semua sebagai hamba-hamba Allah, sebagai penutup, kita sadar banyak khilaf, banyak salah, maka agar terawat kita bisa damai pada diri kita sendiri, maka kita harus mau juga memperbaiki
banyak istighfar, banyak hilap salah kita, dosa lisan kita, dosa mata kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa lahir batin kita ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hamba yang harus nurut atas takdir-Mu, bukan Engkau ya Allah yang harus sesuai dengan apa yang hamba inginkan. Banyak ya Allah perintah yang tidak tepat, salah, hilap, dosa. Astagfirullah. Akhirnya dia kembali syukuri apa yang ada. Alhamdulillah hamba masih Kau berikan kesempatan hidup. Alhamdulillah walaupun belum berubah, yang terpenting tidak berubah tauhid hamba kepadamu ya Allah. Walaupun yang hamba inginkan belum, alhamdulillah hamba masih bisa menyebut asma-Mu, hamba masih bisa bertobat, memperbaiki diri, hamba masih bisa bersyukur kepadamu. Dia serahkan semua kepada Allah. Dengan demikian dia dapat damai pada dirinya sendiri. Kalau sudah demikian, dia akan mampu nyaman di dalam rumah tangganya. Dia bisa damai, nyaman, berbeda pendapat dengan istri dan anaknya, lingkungan dan seterusnya. Kalau sudah demikian terus menerus melembaga dalam kolbunya, maka akhir hayatnya mereka yang senantiasa irji'i ila rabbik radiyah mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saat malaikat Israel datang memisahkan roh dari jasadnya, kala itu akhir hayatnya dia menghadap Allah. Ya ayyatuhan lamsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbik. Dia pun kembali menghadap Allah. Dia ridho, lapang hatinya, Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuk dia sebagai golongan hamba. Wadkhuli jannati, lapang husnul khotimah, kuburnya laksana taman surga, radhah min riyadil jannah, dan kelak di negeri akhirat surga tempatnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami sadar banyak khilaf, banyak salah, kami hina Kau yang maha mulia, beri kemuliaan hidup dunia dan akhirat kami. Kami sadar kami fakir, Kau yang maha kaya, sejahterakan hidup dunia akhirat kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bisa berdamai pada diri kami sendiri, mengerti akan hakikat kehidupan ini. Ya Allah, kami segera mengembalikan semua terpaut hati kepadamu. Ya Allah, ridho atas takdir-Mu. Ya Allah, seraya kami terus beranjak berjuang untuk memperbaiki diri. Akhirnya kami sadarkan selalu kami hamba-Mu. Ya Allah, yang harus senantiasa tunduk, rukuk, sujud atas ketentuan-Mu. Ya Allah,
golongkan kami sebagai hamba-hamba selagi hayat di kandung badan, hamba-hamba yang mau bercermin bahwasanya sedikit sekali amal ibadah kami ingin satu saat menghadapmu tergolong hamba-hamba yang ya ayatuhan nafsil mutmainnah turji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati sayangi kami semua ya Allah, senantiasa rahmat dari sisimu. Wa hayyi lana min amrina rasyada, jadikan segala urusan kami dalam bimbingan petunjukmu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.